Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi wa salawatuhu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi asta'inu rabbi yasyar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Babu ma yufsidul ma'i minal istimali wa ma la yufsiduhu. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah untuk meneruskan kajian-kajian tentang syariah, khususnya tentang fikih, yang mana dalam kajian kali ini semoga Allah memberikan kita kesehatan, semoga Allah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman maupun umat Islam, dan juga kita rojak kepada Allah semoga kita semua dijaga dari hal-hal yang mengandung bala. Semoga Allah menjaga kita dari sesuatu yang tidak diharapkan, dan juga kita rojak kepada Allah semoga Allah memberikan kita kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yufsidul ma'i minal istimali wa ma la yufsidu. Dalam bab kajian kali ini, yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang dapat merusak air dari penggunaan dan sesuatu yang tidak merusak air setelah digunakan. Al-ma'ul musta'mal, adapun air yang sudah dipakai itu dorbani, ada dua bagian. Al-musta'malu fi taharatil hadas wa musta'malu fi taharatin najsi. Yang dua bagian itu, yang pertama musta'malu fi taharatil hadas, yaitu air yang digunakan untuk menyucikan hadas, dan yang kedua wa musta'malu fi taharatin najsi, air yang sudah digunakan untuk menyucikan najis. Fa'amal musta'malu fi taharatil hadas, maka adapun yang sudah digunakan di dalam menyucikan hadas, fayanzuru bihi, maka itu ditinjau, maka itu dilihat dari penggunaannya. Fa ini istamala fi raf'il hadas, maka bila mana air itu digunakan untuk menghilangkan hadas, bahwa maka air itu tahirun, suci. Li'anahu, karena air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu ma'un tahirun, air yang suci, lakiun mahalan tahiron, yang bertemu dengan tempat yang suci. Maka terbukti air yang sudah digunakan itu tahiron, suci. Kamalau ghasalabi isabun tahirun, seperti bila mana digunakan air itu untuk pakaian yang suci. Wahal tajuju bihi taharatun amla, apakah air yang digunakan untuk cuci pakaian yang suci, apakah itu bisa bersuci dengan air yang sudah digunakan itu, amla atau tidak? Fihi, maka jawaban untuk pertanyaan seperti itu torikoni, ada dua jawaban, ada dua perjalanan. Min ashabina, menurut setengah para sahabat kita, artinya para sahabat yang bermadhab pada madhab Imam Syafi'i. Man qala fihi qaulani, ada ulama yang mengatakan bahwa itu ada dua ucapan. Al-mansus, yang dinas, yang ditetapkan. Anahu, sesungguhnya itu penggunaan air yang sudah digunakan untuk membersihkan pakaian yang suci, la yajuju, itu tidak boleh. Ya, menurut kaul mansus, penggunaannya itu tidak boleh. Alasannya li'anahu jala anhu itlaku ismul ma'i, karena air yang sudah digunakan itu sudah hilang dari nama kemutlakan air itu. Artinya nama air mutlak itu sudah hilang. Fasoro, maka terbukti itu
air yang sudah digunakan untuk menyuci pakaian yang suci, kama law taghayyara bi ja'faron, itu seperti berubahnya air itu dengan minyak jafaron saja. Itu kaul mansus. Yang pertama, tidak membolehkan kita menggunakan air yang sudah digunakan untuk menyuci pakaian, seakan-akan berubahnya air itu berubah karena minyak jafaron. Wa ruwiya anhu annahu qala, dan meriwayatkan tentang pendapat ini, yaitu siapa? Imam qala, menurut imam, ya jujul wudu abihi, menurut imam boleh kita berwudu dengan air itu. Artinya air yang sudah kita gunakan untuk mencuci pakaian yang bersih, yang tidak ada najis, boleh kita gunakan juga untuk berwudu. Alasannya li'annahu istimalun, karena air yang sudah digunakan itu lam yughayyiru sifatul ma'i, tidak berubah dari sifatan air. Falam yamna wudu abihi, maka tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah untuk berwudu dengan air itu. Kamalau ghusala bihi taharatun, ya, kamalau ghusala bihi sabun tahirun, seperti bila mana membasuh atau mencuci dengan air itu pakaian yang suci, ya. Wa min ashabina, dan menurut pendapat yang lain dari para sahabat yang bermadhab pada madhab Imam Syafi'i, ada ulama yang mengatakan malam yasbut hadhihi riwayah, tidak ada yang menetapkan tentang riwayat ini, begitu. Artinya itu dari mana ketetapan riwayatnya, hadisnya dari mana, begitu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Baik. Fa in qulna la yajuju wudu abihi fahal tajuju ijalatun najsi bihi amla. Ada yang mengatakan jika memang itu tidak boleh untuk digunakan berwudu, apakah boleh kita menggunakannya untuk menghilangkan najis atau tidak? Maka dari pertanyaan ini wajhani, ada dua wajah. Qala Abul Qasim, menurut Imam Abul Qasim, ya juju li'anna lil ma'i hukmaini, menurut Imam Abul Qasim itu boleh karena sesungguhnya air itu mempunyai dua hukum. Hukum yang pertama yaitu mengangkat hadas, raf'ul hadas, wa ijalatin najsi, dan hukum yang kedua, air itu boleh untuk menghilangkan najis. Maka fa'iza rafa'al hadas baqiun alaihi ijalatun najsi. Kabila mana sudah hilang itu hadas, maka boleh untuk air kita gunakan untuk menghilangkan najis, begitu ya. Wal madhabu, dan adapun menurut kaul yang lebih anahu, sesungguhnya air yang telah digunakan itu tidak boleh kita gunakan lagi untuk menghilangkan najis. Alasannya li'annahu ma'un la yarfa'ul hadas, karena sesungguhnya air itu air yang tidak mengangkat atau tidak menghilangkan hadas. Falam aja an-najs, maka najis juga itu tidak bisa hilang dengan air yang sudah digunakan. Kamain najsi, seperti air yang najis, ya. Bila mana kita sudah menggunakan air untuk menghilangkan najis, maka air itu tidak bisa kita gunakan lagi untuk berwudu. Gitu ya. Pain jama'al ma'ul musta'mal atas soro kullatain fafihi wajhani. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.